Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqlil Ainan Mustafa dengan NIM 22210403021 dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab UNHAS Jember akan menjelaskan tentang filologi fikih lugha sebagai tugas ujian tengah semester. Terkait dengan pembahasan pertama, yaitu pengertian fikih lugha. Fikih lugha sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu al-fiqhu dan al-lughah. Al-fiqih yang berarti memahami atau mengetahui sesuatu, sedangkan al-lughah yang berarti bahasa. Dengan demikian, pengertian fikih lugha secara etimologi adalah memahami bahasa serta hakikatnya. Sementara secara terminologi, menurut Ibrahim Alham, yaitu ilmu yang mengkaji problematika bahasa dari aspek bunyi, kosakata, struktur, karakteristik fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantik. Ilmu ini juga mengkaji tentang dialek serta problem-problem yang muncul sekitar bahasa. Selanjutnya, perbedaan ilmu lughah dan fikih lughah yaitu 1. Ilmu lughah atau linguistik banyak mengkaji bahasa, sedangkan fikih lughah hanya mengkaji bahasa Arab saja. Yang kedua, lingkup kajian keduanya berbeda. Yang pertama, fikih lughah mengkaji tentang lafadz dengan makna, lafadz dengan lafadz, dan lafadz dengan istakmil. Sementara ilmu lughah, objek kajiannya terdiri dari fonologi, sintaksis, morfologi, dan as-saut. Yang ketiga, kajian ilmu lughah bersifat deskriptif sinkronis, sedangkan fikih lughah bersifat historis komparatif. Yang keempat, ilmu lughah mengkaji bahasa untuk bahasa, sedangkan fikih lughah mengkaji bahasa sebagai sarana untuk mempelajari budaya. Selanjutnya, objek kajian fikih lughah. Objek kajian fikih lughah sendiri terdiri dari 3 hal, yaitu hubungan lafadz dengan makna, hubungan lafadz dengan lafadz, dan hubungan lafadz dengan penggunaannya. Objek kajian hubungan lafadz dengan lafadz sendiri terdiri dari komparasi dengan bahasa Arab dan komparasi dengan bahasa Smith. Sedangkan hubungan lafadz dengan makna terdiri dari makna bunyi dan makna kamus. Sementara yang ketiga, hubungan lafadz dengan penggunaan atau penerapannya dapat kita lihat pada penggunaan gharib, dakhil, di mana dakhil sendiri memiliki dua jenis, yaitu mu'arab dan mu'allad. Selanjutnya, tujuan, manfaat, dan kegunaan dari fikih lughah sendiri, yaitu agar dapat mengucapkan bahasa dengan baik dan benar. 2. Memahami ciptaan Allah yang luar biasa, seperti dalam kajian fonologi kita mengkaji alat-alat ucap manusia. Yang ketiga, menggali aspek-aspek kebahasaan sehingga terungkap karakteristik dan hakikatnya. Yang keempat, mencari solusi atas problematika yang membelit bahasa Arab, seperti bahasa Arab itu sulit dan statis, sehingga sebagai solusinya harus meninggalkan i'rab, memakai bahasa amiyah, dan sebagainya. Melanjutkan karya para ulama bahasa yang telah bekerja keras dalam kajian bahasa, terutama untuk kajian Al-Quran, membantu ilmu lain seperti ilmu tauhid, syariat, tafsir, hadis, dan sebagainya yang notabene semua sumbernya menggunakan sumber-sumber bahasa Arab. Hubungan fikih lughah dengan ilmu lain. 1. Hubungan fikih lughah dengan ilmu syariat. Hubungan fikih lughah dengan ilmu syariat seperti ilmu hadis, tafsir Al-Quran, akidah, fikih, dan yang lainnya bertemu dalam menjelaskan aspek makna kata atau dilalah, wawasan tentang kata-kata asing atau gharib, istilah-istilah yang digunakan masyarakat, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan fikih lughah dengan ilmu kedokteran. Hubungan fikih lughah dengan ilmu kedokteran terdapat dalam peran fikih lughah dalam ilmu kedokteran mengkaji istilah-istilah kedokteran seperti meringkas istilah-istilah yang panjang dengan cara nat atau coinage atau ta'rif atau arabisasi. Fikih lughah juga berusaha menjelaskan proses produksi bunyi-bunyi bahasa organ ucap para penutur bahasa, serta tema-tema lain yang membantu memahami bahasa. Yang ketiga, hubungan fikih lughah dengan psikologi atau ilmu jiwa. Bahasa merupakan bagian dari perilaku manusia. Dari perilaku-perilaku tersebut dapat diketahui psikis si penutur bahasa atau mutakalim, serta rahasia-rahasia pribadinya.
Para ahli psikologi berpandangan bahwa masalah-masalah kebahasaan dapat dipahami lewat fenomena-fenomena kejiwaan seperti perasaan gembira, marah, serta sensitif atau enfial yang akan berefek pada bahasa yang digunakan. Yang keempat, hubungan fikih lughah dengan sejarah dan geografi. Kedua ilmu ini tentunya sangat membantu para pengkaji bahasa, seperti menjelaskan penyebaran bahasa, kematian atau menghilangnya suatu bahasa, timbulnya dialek-dialek atau lahjat, serta masuknya kata-kata baru pada suatu bahasa. Kedua ilmu ini dapat menjelaskan fenomena masuknya bahasa-bahasa asing atau al-lafdhul jami'iyah ke dalam bahasa Arab sebelum datangnya Islam. Kemudian juga penyebaran bahasa Arab di berbagai wilayah setelah penaklukan-penaklukan Islam. Melalui sejarah dan geografi ini, dapat diketahui faktor-faktor penyebab bahasa Arab bisa bertahan dengan kuat atau melemah di sejumlah negara Islam. Melalui kedua ilmu ini juga kita dapat mengetahui penyebaran-penyebaran kata non-Arab pada dialek-dialek Arab modern. Seperti yang telah kita ketahui, fikih lughah mengkaji suatu bahasa sebagai sarana untuk mempelajari suatu budaya. Dalam fikih lughah sendiri terdapat pembahasan mengenai dialek. Apa sih itu dialek? Dialek adalah sistem kebahasaan yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakan diri dari masyarakat lain yang menggunakan sistem berbeda walaupun erat hubungannya. Lalu, macam-macam dialek terdiri dari apa saja? Macam-macam dialek sendiri terdiri dari 5 macam, yaitu lughah mansubah mulaqabah, lughah mansubah ghairu mulaqabah tajri ibdal al-huruf, lughah min dzalika fi tawayur al-harakah, lughah ghairu mansubah wala mulaqabah, dan lutgo atau kesalahan bahasa. Untuk yang pertama, yaitu lughah mansubah mulaqabah, atau bahasa yang berkaitan dengan pengucapannya dan diberi nama. Dialek-dialek ini dapat disebut lughah mansubah atau mulaqabah, di antaranya yaitu dialek Kashkashah, dialek Kaskasah, dialek Shanshanah, dialek Tattalah, dialek At-Tamtamayyah, dialek Al-An'anah, dialek Al-Aj'ajah, dialek Al-Watam, dialek Al-Wakam yang biasa digunakan oleh kaum Kalb, di mana mereka mengkasrohkan kaf mukhatab jamak jika sebelumnya terdapat huruf ya atau berkasroh seperti alaikum dan bikum menjadi alaikim dan bikim. Dialek Al-Waham, dialek Al-Istinta, dialek Al-Qud'ah, dan dialek Al-Qalqayyah yang biasa ditemukan pada bahasa Arab Syahar dan Oman. Untuk selanjutnya yaitu lughah mansubah ghairu mulaqabah tajri fi ibdal al-huruf, atau bahasa yang berkaitan dengan pengucapnya namun tidak diberi nama, hanya menggantikan huruf saja. Di antaranya yaitu dialek Mazin yang mengganti mim dengan ba atau ba dengan mim, seperti bikr diganti menjadi maker. Dialek Tayai yang mengganti tak jamak muannas menjadi ha ketika diwaqafkan. Yang ketiga, masih dari dialek Tayai, di mana mengganti ya pada fi'il menjadi alif jika sebelumnya berharokat fathah, dan terjadi pada fi'il madi yang ain fi'ilnya dikasroh baik maklum maupun majhul. Menurut Ibnu Suqaid, dialek Tayai juga mengganti hamzah pada sejumlah kata dengan ha, seperti inna fa'alta menjadi hinna fa'alta. Yang kelima ada dialek Tamim. Dialek ini menjadikan isim maf'ul pada fi'il ajwaf ya tetap dibaca seperti aslinya. Selanjutnya ada dialek Huzail, di mana ia mengganti alif maksur dengan ya jika diwasolkan dengan ya mutakalim. Dialek Hash'am dan Zubaid, di mana mereka membuang nun pada min huruf jar jika bertemu huruf mati. Dialek Balharis, dialek ini membuang alif pada huruf jar ala. Dan dialek yang terjadi di Balharis, Khasham, dan Kinanah, di mana mereka mengganti ya dengan alif jika sebelumnya berharokat fathah. Yang ketiga, dialek yang dikaitkan dengan pengucapnya tanpa diberi nama dan hanya menggantikan harokat. Atau bisa kita sebut dengan lughah min dzalika fi tawayyur al-harokat, di mana diantaranya yaitu beberapa dialek yang digunakan oleh penduduk Hijaz, di mana mereka mendomahkan hak ghaibah jika terletak setelah ya sukun. Bani Tamim dalam dialek Yarbuknya
penduduk Najd terlebih Bani Tamim, kabilah Qais, dan beberapa kabilah terkadang mengubah fungsi gramatikal suatu kata. Yang keempat, lughah ghairu mansubah wala mulaqabah atau bahasa yang tidak dikaitkan dengan pengucapnya juga tidak diberi nama. Terkait dengan dialek Arab yang satu ini sudah dipakai secara umum. Orang-orang Arab terkadang mengganti sejumlah akhiran kata menjadi ya. Beberapa orang Arab juga ada yang mengganti huruf kaf menjadi jim. Yang kelima, lutzgoh atau kesalahan pengucapan atau bahasa oleh orang Arab. Seperti ro menjadi lam atau sin menjadi ta. Selanjutnya persamaan, perbedaan, dan contohnya. Persamaan dari dialek-dialek tersebut sendiri yaitu kita sama-sama terdiri dari rumpun bahasa Smith. Perbedaannya terletak pada banyak hal, seperti perubahan harokah, perbedaan harokah dan sukun, perbedaan dalam hal pergantian huruf, perbedaan takdim dan takhir huruf, perbedaan dalam hal has dan thabit dan isbat, perbedaan pergantian huruf shahih dengan huruf mu'tal, perbedaan huruf sukun di depan, perbedaan muzakkar dan muannas, perbedaan i'rab, perbedaan dalam bentuk jamak, dalam hal tahqiq dan al-ihtilas, perbedaan dalam hal penyebutan hak atau tak al-marbutah menjadi tak taknis. Contohnya, kita ambil dari perbedaan harokah dan sukun. Perbedaan harokah dan sukun merupakan salah satu bentuk lahjah yang ditemukan dalam berbagai bahasa Arab. Misalnya kata ma'akum dan kata ma'kum. Kata ma'akum bentuk harokatnya fathah atau mutaharik pada huruf ain. Sedangkan pada ma'kum huruf ainnya berharokat sukun. Perbedaan dalam hal pergantian huruf sendiri, misalnya pada kata anna zaidan dan anna zaidan. Perbedaan kedua bentuk lahjah tersebut adalah perubahan alif pada kata anna menjadi ain pada kata anna. Perbedaan i'rab sendiri juga sering ditemukan dalam beberapa dialek, misalnya dalam bentuk al-shart in. Pada tataran aplikatifnya, bisa menasab dan bisa merofa. Misalnya in hadzani dalam hal rofa dan in hadzaini dalam nasabnya. Sering juga ditemukan terjadi perbedaan dalam bentuk jamak, misalnya kata asro dan asaro. Kata asro yaitu susunan fonetik hamzah, sin, ro, ya, berbeda dengan kata asaro, yaitu susunan fonetik hamzah, sin, alif, ro, ya. Perbedaan di antara kedua kata tersebut adalah kata asaro mendapat ziyadah alif di tengah kata, sedangkan pada kata asro tidak ditemukan alif. Perbedaan seperti ini banyak ditemukan di berbagai dialek Arab. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.